world of takwir. In this video, we will explore his early life, achievement, and legacy. I hope you find this story inspiring and inspirative. Let's get started. Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Basri atau yang sering disebut dengan nama Ibnu Sirin adalah seorang tokoh filsafah yang ahli dalam takwir mimpi. Ia lahir pada tahun 33 Hijriah atau 654 sebelum Masehi. Dia seorang ahli ulama fikih dan perawi hadis dari golongan tabi'in yang menetap di Basrah. Ibnu Sirin juga terkenal dalam kemampuannya menakwil mimpi serta atas kesolehannya. Ayahnya bernama Sirin, seorang pembuat periuk tembaga yang tertawan oleh Khalid bin Walid. Dalam ekspedisinya di At-Tamar, Sirin selalu menjadi budak Anas bin Malik, tetapi ia membuat perjanjian untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan tebusan uang. Setelah itu, Sirin menikahi Syafi'ah, seorang budak dari Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sahabat yang turut hadir dalam pernikahan tersebut. Ada 18 golongan tabi'in yang hadir dalam pernikahan Ibnu Sirin, dan yang mana Ubay bin Ka'ab memimpin doa pernikahannya. Ibnu Sirin mempelajari ilmu agama serta meriwayatkan hadis, antara lain dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Imran bin Husain, dan Anas bin Malik. Ia merupakan guru bagi Qatadah bin Di'amah, Khalid al-Hadda, Ayyub al-Asy'ariyani, dan lain-lain. Ibnu Sirin dilahirkan 2 tahun sebelum pemerintahan Utsman bin Affan. Anas bin Malik saat itu berada di Persia menjadikan Ibnu Sirin sebagai sekretarisnya. Ibnu Sirin mempunyai banyak anak dari istrinya, tapi yang tumbuh dewasa hanya satu, yaitu bernama Abdullah. Selain sebagai ulama dan ahli fikih, beliau kegiatan sehari-hari adalah sebagai seorang pengusaha pengecer, tetapi usahanya bangkrut dan ia terlilit hutang sehingga dipenjara. Nah, yang melunasi utang-utangnya adalah anaknya si Abdullah itu. Keahlian Ibnu Sirin yaitu yang paling istimewa adalah ahli tafsir mimpi. Ibnu Sirin sangat terkenal di bidang tafsir mimpi. Karyanya yang paling terkenal adalah Tafsir Al-Ahlam, yang masih dijadikan rujukan hingga saat ini. Keahliannya dalam menakwilkan mimpi membuatnya menjadi rujukan banyak orang, bahkan hingga zaman sekarang. Karya-karya Ibnu Sirin yang pertama adalah Tafsir Al-Ahlam atau tafsir mimpi. Ini adalah karya yang paling terkenal, sering dikaitkan dengan Ibnu Sirin. Buku ini berisi tafsiran berdasarkan ajaran Islam yang merujuk pada Al-Quran, hadis, serta pengalaman pribadi beliau. Namun, ada perdebatan apakah kitab yang beredar saat ini benar-benar ditulis olehnya atau hanya dinisbahkan kepadanya. Yang kedua, ada kitab Al-Ma'na'am. Buku yang juga berisi tafsir mimpi dan dikaitkan dengan Ibnu Sirin, tetapi sebagian besar isinya diambil dari ajaran beliau oleh murid-muridnya. Ketiga, dia adalah seorang ahli fikih dan hadis. Ia dikenal sebagai orang yang sangat teliti dalam meriwayatkan hadis dan sering kali mengingatkan orang-orang agar berhati-hati dalam riwayat. Meskipun tidak menulis kitab khusus dalam bidang hadis atau fikih, Ibnu Sirin banyak meriwayatkan hadis yang kemudian dikumpulkan dalam berbagai hadis terkenal sebagai Sunan Abu Dawud, Sahih Bukhari, dan Musnad Ahmad. Sebagian besar ilmu Ibnu Sirin tidak tertulis dalam kitab yang ia susun sendiri, tetapi disampaikan beliau melalui lisan kepada murid-muridnya dan kemudian dikutip oleh ulama setelahnya. Karena itu, banyak kitab yang beredar saat ini lebih merupakan kompilasi ajaran-ajaran beliau daripada yang sebenarnya. Ibnu Sirin dikenal sebagai seorang ulama yang sangat berhati-hati dalam halal dan haramnya sebuah harta dan makanan. Ia selalu memastikan apa yang dimakannya berasal dari sumber yang halal dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ia pernah menolak makanan yang tidak jelas sumbernya. Suatu ketika, Ibnu Sirin diberi makan oleh seseorang. Sebelum memakannya, ia bertanya tentang asal-usul makanan tersebut. Ketika ia mengetahui bahwa makanan itu berasal dari sumber yang meragukan kehalalannya, ia langsung menolak meskipun itu dalam kondisi yang lapar. Banyak pelajaran yang dapat kita pelajari dari tokoh Ibnu Sirin, yaitu tentang halal haram dan berhati-hati dalam menakwilkan mimpi. Ibnu Sirin wafat di Basrah atau yang sekarang disebut dengan Irak pada hari Jumat 9 Syawal 1100 Hijriah.
Nah, itu tadi guys, sedikit cerita biografi tentang Ibnu Sirin. Aku harap video biografi yang aku buat ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.